Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Nur Wahid, NRP 312560039. Di sini saya akan mendemokan CRUD dari proyek saya. Oke, kita langsung aja. Pada halaman ini, data mahasiswa ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisikan NRP, nama, jenis kelamin, asal sekolah, dan juga agama. Pada halaman ini juga terdapat fitur yang berupa tambah data, edit, dan juga hapus. Pada fitur tambah data di sini terdapat form untuk menambahkan data mahasiswa baru, di mana user dapat mengisikan data NRP sampai dengan agama. Karena di sini saya akan masukkan data saya. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, data akan masuk ke database dan langsung tampil pada halaman utama. Di sini. Nah, setelah fitur tambah data, ada juga fitur yang berupa edit. Kita klik. Nah, fitur edit di sini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Misalnya di sini kita tambahkan 123. Pada edit data di sini, data lama otomatis muncul di form ini, sehingga user hanya perlu mengubah bagian yang diperlukan. Misalnya di sini kita gantikan, ya kita edit berupa menambahkan nama di sini. Kemudian kita update dan data langsung berubah pada tabel utama di sini. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya di sini ada fitur yang berupa hapus, di mana fitur hapus di sini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dari database. Misalnya di sini kita hapus. Oke. Nah, setelah kita hapus, maka data otomatis hilang dari tabel database di sini. Oke, kita lanjut ke programnya. Nah, untuk programnya di sini ada koneksi.php tampil, from, proses, edit, update, dan juga hapus. Ada koneksi .php di sini digunakan untuk menghubungkan program PHP ke database mahasiswa. Nah, jika jika koneksi gagal, maka program akan berhenti dan menampilkan pesan error seperti ini. Untuk kode di sini, localhost di sini diartikan sebagai database yang ada di komputer kita sendiri. Kemudian root untuk default dari MySQL di SAM. Kemudian ini menunjukkan passwordnya yang berartikan kosong. Kemudian mahasiswa sebagai database yang akan dipakai. If di sini, if bukan dollar count, yang diartikan sebagai jika koneksi gagal. Di sini untuk menghentikan program dan menampilkan pesan error. Oke, lanjut ke tampil. Nah, file tampil.php di sini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa, di mana data diambil menggunakan select, lalu ditampilkan ke tabel menggunakan perulangan while. Yang pertama di sini ada include, di mana untuk program ini
ini merupakan program dari tampil yang bagian include di sini digunakan untuk memanggil koneksi database. Kemudian selanjutnya ada select. Select di sini digunakan untuk mengambil semua data dari tabel siswa. Kemudian selanjutnya ada $count dan $SQL yang digunakan untuk menjalankan query SQL. Lanjut, sini ada CSS. Nah, kemudian sampai sini ada PHP if yang digunakan untuk pengecekan apakah data itu ada. Kemudian nomor di sini untuk pengurutannya. Kemudian while digunakan untuk mengambil data satu persatu dari database-nya. Oke. Selanjutnya di sini digunakan untuk menampilkan data ke tabel HTML. Selanjutnya untuk nomor indeks 149 di sini digunakan untuk mengirim NLP ke edit.php. Selanjutnya di sini ada hapus yang digunakan untuk mengirim NLP ke file hapus.php. Selanjutnya, oke, selesai, belum ada data. Selanjutnya form. Dimana form di sini digunakan untuk input data mahasiswa. Nah, jadi saat tombol simpan diklik, data akan dikirim ke proses.php menggunakan metode post. Nah, metode post ini. Jadi kode ini digunakan untuk form di sini akan dikirim data ke proses.php menggunakan metode post yang berartikan data dikirim secara tersambung, tidak melalui URL. Kemudian untuk input type text name NLP di sini digunakan untuk nama yang dipakai untuk ke file proses.php di sini. Sampai dengan ini sama. Nah, di sini ini untuk memilih jenis kelamin, yaitu bisa laki-laki bisa perempuan, menggunakan tombol. Dan juga agama juga sama untuk pemilihan. Di sini juga ada tombol submit, membuka simpan dan juga kembali. Lanjut ke proses.php. Proses.php di sini digunakan untuk menerima data dari form sebelumnya ini menggunakan metode post tadi. Lalu menyimpannya ke database menggunakan query insert.
sini tab include untuk memanggil koneksi.php, kemudian ini untuk mengambil data dari form yang sebelumnya, kemudian untuk $SQL insert into di sini digunakan untuk menambah data baru ke tabel siswa ini. Kemudian if di sini kalau berhasil, maka kembali ke tampil.php. Nah, jika gagal, maka akan keluar pesan error di sini. Oke, selanjutnya ke file edit, dimana file edit di sini digunakan untuk mengambil NRP dari URL menggunakan get, lalu mengambil data dari database berdasarkan NRP, kemudian data lama ditampilkan dari form agar bisa diedit juga. Yang pertama di sini, ini kita akan mengambil koneksi.php, kemudian di sini $get di sini untuk mengambil NRP dari URL, kemudian select bintang form seperti ini, digunakan untuk mengambil satu data berdasarkan NRP-nya. Jadi data berdasarkan NRP yang diambil yang akan diedit. Kemudian bagian data di sini ini untuk mengubah hasil query menjadi array. Lanjut, ini sama masih menggunakan CSS. Kode ini digunakan untuk menampilkan NRP lama dan tidak bisa diubah. Kemudian ini beda lagi, ini digunakan untuk menampilkan nama lama untuk diinputkan. Kemudian di disclaimer di sini. Nah, untuk disclaimer di sini, kalau data lama laki-laki, maka pilihan otomatis terpilih laki-laki juga. Lanjut ke update. Nah, file update di sini digunakan untuk menyimpan perubahan data yang berupa query update, mengubah data berdasarkan NRP. Jadi diubah berdasarkan NRP. Jadi hanya data yang NRP tersebut hanya diubah. Pertama untuk form editnya, kemudian ini untuk update untuk mengubah datanya. Kemudian pada ini mengubah NRP untuk data dengan NRP tersebut yang akan diubah. Jadi cuma kuncinya adalah kunci dari NRP-nya. Kemudian kalau selesai, maka
kita edit. Atau kembali ke halaman utama. Selanjutnya saya hapus di sini, mengambil NRP dari URL, lalu menghapus data dari database yang menggunakan delete. Untuk kontak ini kita memanggil connect.nrp, dimasukkan NRP, dan delete di sini. Delete from siswa berdasarkan NRP. Jadi menghapus data yang berdasarkan NRP-nya. Kemudian setelah dihapus, kita jalankan. Setelah berhasil, kita aktif ya. Atau kalau nggak berhasil dihapus, maka akan tekan error. Oke, cukup sekian demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.